Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat Laman Inspirasi, berjumpa lagi dengan kami, dengan saya Ateng, salah satu host dari Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama Parlin. Bang Parlin. Bang Parlin, kita sudah lumayan lama ya Iya benar. kenal dan ya berteman lah, bisa dibilang Iya, begitu ya. oke udah cukup lama ya. Saya juga Cukup lah. udah lupa kapan pertama kali kita kenalan. Mungkin 2018 nampaknya. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun yang Benar. lalu. Nah, Bang Parlin ini saya ketika awal kenal dulu pesulap, Iya, ya, mentalis gitu, bisa dibilang mentalis. gitu. Dan ternyata Bang Parlin juga punya background lain ya. Seorang pendidik. Seorang pendidik. Terus kalau lebih jauh lagi ternyata seorang musisi ya. Musisi juga, tapi udah Musisi. pensiun Udah sekarang. pensiun itu. Tapi hari ini kita nggak akan tentang pendidikannya Bang Parlin, tentang latar pendidikannya atau tentang musisinya, tapi kita Oke. hari ini akan bicara tentang sulap. Wah, seru ini. Ya, Oke. jadi eh, ini pertanyaan saya dari dulu Bang. Kita nih kan di daerah kecil, daerah Melawi, jauh lah dari mana-mana. Mm-mm. Masyarakat Indonesia aja mungkin banyak yang nggak tahu dengan Melawi kan. Iya benar. Eh, dan akses informasi itu biasanya, ini kalau booming, misal di Jakarta booming itu tahun 2020, nyampai boomingnya di Kabupaten Melawi itu bisa tahun 2021 atau 2022. Ya distorsinya panjang. Distorsinya panjang ya. Nah, di Melawi bisa dengan apa? Fakta seperti itu di Melawi bisa ada seorang mentalis, itu menurut saya sangat menakjubkan. Kok bisa gitu di daerah yang jauh seperti ini Mm-mm. sampean bisa apa, punya kemampuan seperti ini dan mengembangkan ini di sini gitu. Mm-mm. Itu gimana Bang ceritanya? Oke, jadi mungkin saya harus cerita dikit dari historinya dulu ya, Mas. Nah, Saya pertama kali mengenal mentalism ini, hah? sebenarnya mentalism ini atau yang saya tekuni, Hah? mentalism itu bidangnya, orangnya itu namanya mentalis. Nah, Oh, di iya iya. mentalism ini saya dari awal saya sudah suka dengan sebuah genre sulap. Sebenarnya tidak benar-benar masuk ke sulap. Hmm. Karena kalau kita lihat dari referensinya di luar, mentalism ini itu bersebelahan dengan sulap. Ya, Oh. jadi esensinya seperti sulap, makanya dimasukkan ke dalam kategori sulap. Padahal Hmm. sebenarnya bukan. Karena kenapa? Mentalism itu atau mentalis menampilkan kemampuannya atau kaliannya itu menggunakan psikologi dan hipnosis. Oh, iya 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 iya. Nah, jadi kesannya seperti itu sehingga orang melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, maka mereka masukkannya ke dalam kategori sulap. Nah, Oh, itu di begitu. tahun 2003. Saya mengawalnya dari situ. Hmm. Waktu itu acara di TV itu lagi booming, sebuah acara di TV swasta namanya The Master. Kalau Mas Oh, masih ingat, The Master itu lagi ha. booming di masa-masa itu. Hmm. Banyak siaran sulap juga di TV. Sehingga di situ juga menjadi trigger bagi saya untuk apa namanya menekuni bidang ini. Pertama Oh, ya. motivasinya memang sederhana, masih muda ya. Jadi Hmm. egonya masih tinggi, kita ingin show off aja. Wah, ini saya. Iya, saya bisa Kemudian dia cari cewek dan sebagainya. ah, iya iya iya. Tapi dalam seiring perjalanan waktu itu menjadi passion saya. Saya sangat mencintainya dan sampai detik ini saya masih menekuninya. Mas mungkin tidak percaya, dari tahun 2003 sampai hari ini tidak pernah satu hari pun yang saya lewatkan dari Magic. Oh, luar biasa. Berarti 2003, sekarang 2017 tahun. Kurang lebih 16 atau 17 Oh, tahun. 16 17 tahun ya. Heeh. Wah, luar itu proses yang cukup panjang. Iya, panjang sekali. Jarang ada orang mau melakukan sesuatu dan sepanjang itu. Nah, Iya. pertanyaan paling mendasar, apa ada uangnya, Bang? Maksudnya gimana? Ceng gini, banyak orang mau melakukan ini kan panjang ya, sampai Mm-mm. 17 tahun melakukan Mm-mm. sesuatu. Nah, biasanya orang melakukan sesuatu itu hari ini, untuk hari ini, kalau misalnya dia tidak menghasilkan apa-apa dari situ, dia nggak akan mau bertahan, kecuali memang benar-benar suka gitu. Nah, Mm-mm. sampai ini di posisi mana sampai menjalankan menjalankan ini? Apakah apa? Apakah benar-benar karena kepincut tadi, apa karena Mm-mm. suka itu tadi mau menjalankan sampai hari ini, atau
oh ternyata menghasilkan juga nih dari ini gitu untuk Oh, untuk dunia yang sampean lakukan. oke, baik. Nah, sebenarnya magic itu sama dengan bidang seni-seni yang lainnya. Kita punya Ah, fase. Fase pertama itu kita bilang newbie. Newbie itu orang yang baru masuk ke dunia ini, hanya ah, menikmati sulap itu sebagai hal yang menyenangkan. hmm. Kemudian ada fase selanjutnya namanya semi pro. Semi pro itu kita sudah mulai memikirkan income, kita sudah mulai memikirkan Oh, manajemen yang baik. Kemudian yang pro itu orang yang benar-benar cari uang dari situ. Nah, kalau hmm, saya ini boleh dibilang semi pro mungkin. Karena kenapa hmm. ini bukan bidang utama saya. Saya tidak cari duit di situ Oh, walaupun itu menghasilkan uang juga. hmm. Nah, itu Berarti kalau gitu seni sulap ini apa bisa menghasilkan juga bisa. di Kabupaten Bisa, Melawi ya sangat di bisa. daerah seperti ini Iya. bisa Saya menghasilkan. sekarang ini dari 3 tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, Ya. saya membuat suatu permainan Mm, fisik maupun non fisik karya saya pribadi mm, yang saya ajak kerjasama perusahaan sulap di Amerika untuk menjual produk saya. Jadi saya mm, menciptakan suatu produk yang fisik maupun tidak. Kemudian menurut saya yang orang lain tidak punya, ini mm, adalah murni signature dari saya, hasil karya mm. saya. Kemudian mereka memverifikasinya ketika saya kirim dalam bentuk video. Ketika mereka oke, kemudian mereka pasarkan melalui Oh, website mereka, melalui perusahaan mereka mm, ke seluruh dunia. Nanti kemudian saya mendapatkan persentasenya. Nah, disitulah mm. income-nya yang saya dapatkan dari sulap. Oh, berarti persoalannya masalah manajemen bang ya. Iya, Kalau misalnya kita bisa memanage dan bisa memasarkan barang karya kita juga iya, pasti pasti akan ada jalan. iya, Mungkin itu juga apa kalau saya pikir permasalahan seniman-seniman lain ya, seni-seni yang lain apa permasalahannya mungkin di Kabupaten Melawi adalah tidak mampu menjual barangnya ya. iya. Nah, Sebenarnya tuh zaman sekarang ini itu gampang sekali kan kita hmm, sudah hidup di era teknologi. iya, Platform sosial media itu begitu banyak dan hmm, begitu luas aksesnya iya, kan. iya, iya, iya. Kita bisa memberitahukan dunia apa yang kita suka dan Hmm. pasti akan ada orang yang akan merespon dan menyukai karya kita. Nah, Nah, masalahnya ada seperti yang Mas bilang, banyak seniman yang hanya bergerak secara pasif aja. Mereka menunggu oh, bola, harusnya kita yang menawarkan bola. iya, iya. Berarti apa sangat menjanjikan juga apa sulap di Kabupaten Melawi ya. Bisa dibilang seperti itu Iya, atau iya. banyak enggak sih Bang komunitasnya di Kabupaten Melawi? Kalau komunitas itu dari dulu, dari tahun 2003 sampai saat Ah, ini tuh hanya satu, yaitu komunitas kami, namanya Malawi Magician Society. ah, Dan awal terbentuk itu kurang lebih kita punya sekitar 20-an member. Dan ada member yang dari awal terbentuk itu sampai saat ini. Dari oh, masih anak sekolah, dari ABG, ah, kemudian dewasa, menikah, dan sampai saat ini mereka masih di komunitas yang sama bersama saya dan masih menekuni Magic. oh, Luar biasa kan? luar biasa ya. Berarti ada yang setia juga Bang ya? Iya, Nah kalau gitu eh, ada kendala enggak sih Bang menghadapi komunitas seperti ini gitu? mengelola komunitas itu sama juga dengan mengelola komunitas genre lain. Hmm, Misalnya komunitas motor, komunitas bola dan sebagainya. Kita sebagai orang yang mengakomodir teman-teman semua, hmm, di samping kita punya passion yang luar biasa, kita juga harus bisa menjadi orang tua di situ. oh, Ketika kita menjadi orang tua, maka anak-anak kita itu kita apa namanya bisa mengelola mengelola mereka itu dengan kasih, dengan cinta, perlakukan mereka seperti keluarga, maka hmm. hasilnya juga akan seperti bertumbuhnya keluarga yang baik. Dan itu sih kuncinya. Oh, ya. Kalau kita hanya mengelola sebuah komunitas atas dasar suka, kemudian kita terlalu memaksa kehendak mereka untuk melakukan Hmm, sesuatu yang hmm. kita mau, saya jamin komunitas itu nggak akan tumbuh dengan baik. Ya, kalau gitu dari ada anggota yang setia tadi dari awal sampai sekarang terus apa cara sampean memanage apa kelompok ini dengan cinta dengan sayang Mm-mm. ada ndak hasil terbesar dari apa member-member yang ada di dalamnya ini kira-kira? Hasil terbesar yang kelihatan mungkin gini, attitude. Ya, Attitude. Kalau di Magic itu, nah, saya ingin jelaskan juga kepada pemirsa di sini yang nonton ini. ah, Nah, Magic ini kebanyakan orang hanya melihat sebagai sebuah seni hiburan. ah, Oke. ya ya ya.
dan dengan rahasianya yang begitu terjaga. Karena kenapa kita menghibur orang, orang suka karena rahasianya. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa magic itu sebenarnya sains, ilmu pengetahuan. Nah, magic itu Oh. terdiri dari berbagai genre. Ada musik di situ, ada tari, kemudian ada drama, kemudian ada fisika, ada matematika. Bahkan kita juga harus belajar di situ. Nah, ketika orang yang masuk ke dalam dunia magic, sebenarnya mereka belajar sains, juga belajar seni. Nah, Itu lebih rumit. Kalau kita bermain musik, saya juga seorang musisi. Kalau saya main ya. drum, ya saya hanya belajar materi drum aja. Hmm, Kemudian bagaimana menampilkannya dengan menampilkan baik. ah. Tapi kalau magic, saya harus memikirkan sainsnya, hafal rumus, kalkulasi dengan cepat, kemudian mempertimbangkan apa efek fisik itu supaya Hmm. bekerja secara maksimal. Kemudian juga saya harus bisa menata gerak saya, menata jiwa saya seperti Mas kan orang drama. Ah, Dan saya harus mengkombinasikan itu semua sehingga menghasilkan suatu pertunjukan yang berkualitas dan baik. iya. Berarti sebenarnya dalam dalam dunia hal seperti itu hanya dilakukan oleh mentalis atau seluruh Semua, semua semua. Mereka semua harus menguasai itu semua semua. aliran sulap ya? Iya, benar. Berarti butuh keseriusan yang cukup tinggi untuk melakukan seni ini gitu. Iya, benar. Nah, sulap ini sebenarnya bukan base-nya bukan di rahasianya, tapi Ah, orang-orang kan selama ini berpikir bahwa sulap itu bagus karena rahasianya. Bukan, iya iya iya. tapi Iya. presentasi. Nah, Presentasi yang baik itu akan menghasilkan pertunjukan yang baik pula. hmm, Walaupun triknya di atas kertas itu luar biasa, tapi kalau kamu menampilkannya kurang baik, belief, karena kalau di sulap itu ada satu hal yang harus kita lahirkan ketika kita mempertunjukkan sulap. hmm. Beliefnya, orang harus percaya yang dia lihat itu benar-benar terjadi. Ketika Ah, beliefnya tidak terjadi, belief itu kan tercipta dari presentasi yang baik. ah, Ketika saya acting yang baik, orang ah, percaya bahwa yang saya lakukan itu adalah nyata. nyata. Nah, kalau Berar- tidak berarti gagal. ah. Nah ini apa? Sulap tuh kan sains sebenarnya, sebuah ilmu Mm-mm, pengetahuan kan. mm-mm. Apa? Tapi kenapa ini ada fakta-fakta di luar sana? Nyambung dengan yang tadi, ada fakta bahwasanya sulap itu ada kebanggaan ketika orang tahu triknya. Ya, Mm-mm. itu kenapa Bang bisa terjadi gitu? Sedangkan sulap ini kan seni sebenarnya, Mm-mm, tahu mm-mm, kita semua itu mm-mm, ada mm-mm, trik gitu. Tapi mm-mm. kenapa kalau misalnya sulap ini sampai dibongkar triknya, itu ada kepuasan tersendiri bagi orang, dan setiap orang nonton sulap pasti pasti dicari ini triknya gimana ya, caranya gimana, kenapa tidak menikmati seninya saja gitu. Padahal kan sama juga dengan Iya, orang nyanyi itu, iya. mereka melakukan suara mengeluarkan vokal juga dengan trik, mereka main drum juga pakai trik gitu. Mm-mm. Tapi ndak ada yang nganggap itu trik gitu, hanya ya udah Iya, menikmati itu hanya seni gitu. iya. Kenapa ada hal semacam itu Oke. Bang? Jadi ada dua poin yang harus saya jelaskan dari sini. Dari pertama itu kultural orang Indonesia. Hmm. Yang kedua itu habit magician. Oke, saya beritahukan kultural dulu. Maksud saya orang Indonesia itu tidak begitu antusias menikmati seni layaknya orang luar. Eh, saya boleh berikan contoh. Saya tidak pernah menyaksikan drama yang seperti Mas lakukan di Jawa itu yang ditonton oleh ratusan bahkan ribuan orang. Dan di sini bahkan ada sebuah pementasan drama yang dipersiapkan begitu baik, kemudian gratis pula, nggak ada penonton. Iya 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 iya. Iya. Habit penonton di sini adalah mereka tidak benar-benar menikmati seni sebagai suatu esensi yang ini adalah hidup ya, kita Ah, kita nikmati apa namanya bentuk hidup itu ke dalam sesuatu yang dipanggungkan gitu, kita hmm. menikmatinya. Nah, sama juga ketika melihat sulap, sulap itu mereka lihatnya sebagai hal yang ya mereka ingin cari tahu rahasia dan mereka nggak berusaha menikmati. Itu Hmm. terjadi bukan di sulap saja, di drama juga seperti itu, di teater juga seperti itu. Nah, itu Oh. perspektif itu dari sisi kultural. Kalau dari sisi habit, mungkin magiciannya terlalu apa namanya eh, terlalu egosentris kali ya. Oh. Ketika mereka menampilkan sulap,
Tapi ini ada fasenya lagi. Ketika awal newbie itu mungkin egonya masih tinggi, mereka ingin menunjukkan siapa diri mereka, kemudian mereka show off berlebihan. Iya, iya. Ketika seseorang show off berlebihan, orang yang nonton egonya juga akan timbul. Maka dia akan berusaha mengagalkan permainan si magician itu dengan berusaha mencari rahasianya. Karena kenapa? Komunikasi yang dibangun itu kurang harmonis. Nah, makanya dalam setiap penampilan itu saya selalu menekankan kepada teman-teman namanya Peter. Peter itu kita membangun komunikasi dengan penonton yang baik. Jadi sebelum itu kita harus menggunakan verbal yang baik, tutur wajah yang baik, ekspresi wajah yang baik, sehingga penontonnya welcome. Mereka tidak akan berusaha membongkarnya, mereka akan menikmati pertunjukannya. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti permasalahan sebenarnya cara mentransfer sesuatu yang di atas panggung kepada penonton harusnya baik ya, Iya. agar penonton di bawah panggung bisa menikmati itu dengan nyaman. Iya, benar. Permasalahannya berarti seperti itu. Iya. Berat nggak sih Bang memperjuangkan komunitas sulap ini di Kabupaten Melawi gitu? Membangunnya itu gampang, tapi memaintainnya itu yang sulit. Tapi untuk 16 sampai 17 tahun itu bukan perkara yang gampang. Iya, itu. Kita sudah melewati berbagai fase. Jadi kita itu sudah menjadi, saya tidak mengatakan komunitas yang sudah dewasa, tapi kita sudah cukup matang untuk melewati berbagai rintangan, kemudian memberikan wawasan kepada masyarakat tentang apa itu magic, input positif yang lebih besar dibandingkan perspektif sebagian besar orang kultur Asia menganggap itu seni yang tidak ada artinya apa-apa, hanya membohongi orang saja. Nah, saya juga ingin mengatakan kepada semua yang nonton di sini bahwa sulap itu tidak identik dengan membohong. Kalau bohong ada kerugian materi, seperti menipu, Mas ya. Tapi kalau sulap, walaupun itu tidak nyata, Anda tidak kehilangan materi dan Anda menikmati itu, Anda terhibur. Jadi itu tidak dikategorikan sebagai penipu. Nah, itu dia. Dan kemudian saya tambahkan lagi, orang berargumen, tapi tetap aja Anda bohong. Tapi apa bedanya kalau dengan Anda nonton film? Nah, itu dia nonton permasalahan. Spider-Man, Anda percaya dia bisa bergantungan, tapi Anda tidak protes, toh itu hasil dari teknologi kan? Iya, padahal itu trik juga gitu. Sama aja. Macam misal kita nonton film, nonton apa, itu semuanya sebenarnya trik. Iya. Tapi nggak ada yang protes kalau misalnya sulap gitu. Wah, ini pasti bohong, ini pasti. Iya. Nah, permasalahannya itu. Iya. Just dulu. Oke. Apa namanya? Capaian apa Bang yang sudah didapat, yang dihasil gitu? Misalnya ada momen apa gitu yang membuat sampean bertahan sampai selama ini gitu? Banyak sekali. Mungkin sesuatu yang tidak termaterialisasikan, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita agungkan, seperti piala yang ada fisiknya. Saya ada sebuah cerita, ini kisah nyata sekali. Pada beberapa tahun yang lalu, itu kaki orang jualan itu masih tepi-tepi jalan. Nah, pas di depan kursus saya di Jalan Juang dekat Tugu Pasar itu, ada orang jual kitelah. Nah, kebetulan abah yang jual di situ itu suka sulap. Jadi setiap saya selesai ngajar, saya keluar dari tempat sulap, saya selalu dipanggil buat nongkrong, ngobrol sambil sulap. Nah, pada suatu ketika saya dipanggil ke situ, ada cowok dan cewek duduk situ. Cuma saya nggak kenal siapa. Kemudian beberapa saat kita ngobrol, kita kenalan. Kemudian saya tanya, Bang, itu ceweknya. Dia hanya tersenyum saja, dia nggak jawab apapun. Kemudian abang yang jualan itu dia bilang, tunjukkan dong sulapnya, mereka mau lihat, katanya mereka penasaran. Ya udah, saya spon aja keluarkan kartu. Saya bilang seperti ini, kalian dua kan pasangan, dan kalian berpasangan itu bukan karena kebetulan. Kalian mencari kesamaan dalam perbedaan sehingga kalian bersama. Dan ada kesamaan yang kalian kalian merasa cocok, makanya kalian bersama.
Saya punya satu kotak kartu. Satu kotak kartu ini jumlahnya 52. Terdiri dari merah dan hitam, 4 bentuk dari A sampai King berulang 4 kali. Nanti saya akan minta kalian satu persatu untuk memilih satu kartu. Nah sekarang abang kocok. Nah abang itu kocok. Nah, Oke. Sambil kembali. Kemudian saya tebarkan di atas meja. Saya natap ke abang itu. Saya bilang, bang ambil satu kartu. Diambil satu kartu tapi jangan dilihat. Kemudian yang cewek lagi saya bilang, kak tolong ambil satu kartu jangan dilihat. Kemudian dia ambil. Saya kumpulkan kembali. Tebaran kartu itu saya letakkan di sisi. Saya mengatakan seperti ini. Kalau dasar cinta kalian dan ketulusan dan melibatkan Tuhan dalam hubungan kalian, maka kalian akan terikat batinnya secara kuat. Dan kalau itu berhasil, seharusnya 2 kartu itu sama. Saya bilang, bang buka kartunya. Yang dibuka kartunya adalah Queen hati. Dan saya bilang, kak buka kartunya. Dia buka kartunya Queen layang-layang. layang-layang. Sama. Dan mereka kaget. Tapi surprise-nya bukan di situ. 3 bulan kemudian saya dapat undangan pernikahan. Dikirim dari Singkawang. Dan itu ada uang 200.000 terselip di undangan itu. Dia bilang, bang ingat nggak dengan saya yang abang ajak sulap. Dan abang harus datang ke pernikahan saya, ini ongkosnya. Dia bilang, rupanya saya baru dapat sebuah cerita. Ternyata pada malam hari itu mereka sudah tunangan. Sudah tunangan tapi ingin membatalkan tunangannya malam itu. Tapi saya nggak tahu. Menurut abang jualan itu. Karena satu permainan saya, akhirnya mereka berpikir kembali. Mungkin merekonstruksi hubungan mereka kembali sehingga mereka sepakat untuk menikah gara-gara satu permainan. Nah itu yang saya maksud pencapaian yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Iya, berarti luar biasa sekali bang ya, bermain sesuatu, kita nggak sengaja memainkan sulap tanpa ada tujuan apa-apa. Tapi bisa menyatukan orang yang mau pisah. Itu luar biasa. Itu pasti sangat menyenangkan sekali. Terkadang memang kita butuh melakukan hal-hal kecil. Kita hanya melakukan hal-hal kecil tapi bisa berimbas besar pada semua orang gitu. Pada beberapa orang gitu. Contohnya itu tadi. Itu pasti pengalaman yang nggak bisa dilupakan bang ya. Iya benar, seumur hidup nggak akan saya lupakan. Ketika saya cerita ini saya masih merinding mengingat momennya. Apa hal itu yang bikin sampai bertahan 17 tahun bang? Salah satunya itu. Dan sekarang mungkin saya lebih dewasa. Kemudian melihat magic itu juga lebih dewasa. Saya tidak melihat hanya sebatas sebuah hiburan lagi, tapi saya melihat ini sebagai healing, penyembuhan. Setiap orang itu punya luka batin, setiap orang itu punya kesulitannya sendiri, setiap orang punya kesusahan sendiri. Jadi kehadiran saya pasti akan memberikan perubahan dalam hidup mereka, walaupun dengan sulap yang sederhana seperti yang saya contohkan tadi. Dan mungkin dari situ mereka akan melihat bahwa ternyata tetap ada mukjizat di dunia ini, tetap ada sesuatu yang tidak kita bisa ukur dengan apapun dan terjadi. Itu sebenarnya berarti filosofinya. Sampean melakukan sulap ini bukan hanya sekedar seni lagi, berarti sampean melakukan sulap ini sudah menjadi bagian dari hidup. Iya benar. Kalau gitu pencapaian kalau saya kan orang berkesenian juga ya, orang berteater. Mungkin para penonton Laman Inspirasi belum tahu bahwa background saya adalah sebenarnya orang teater, orang berkesenian, orang bermain drama. Nah, untuk orang yang berkesenian, ketika capaian berkeseniannya sudah seperti itu sebenarnya tahap berkeseniannya udah tinggi bang. Bukan kita sampean sudah tidak membicarakan kulit lagi. Sampean sudah nggak, saya yakin pasti dalam kondisi seperti ini sampean nggak akan peduli ketika bermain sulap itu mendapatkan uang atau tidak, bermain sulap itu menguras waktu sampean atau enggak, bermain sulap itu sampean misalnya sampai mengeluarkan biaya banyak untuk itu, sampean pasti nggak akan berpikir lagi karena itu sudah bagian dari hidup. Iya gitu. benar. Nah itu capaian yang sangat luar biasa sebenarnya sebagai apa hal itu
ada di dalam sampean kan mentalis nih, apa Mm-mm. hal-hal apa sampean bisa menyentuh kedalaman itu, apa di dalam mentalis itu ada hal-hal semacam itu yang mengarahkan untuk berpikir seperti itu gitu. Maksudnya Eh apa namanya, mengetahui sisi terdalam dari seseorang gitu. bukan apa sampean bisa kalau misalnya udah seperti ini kan berarti sampean melakukan sulap dengan tulus dengan Mm-mm, ikhlas. iya. Apakah di dalam magic di dalam mentalis aliran sulap sampean ini ada sesuatu yang mengarahkan orang untuk ke sana ketika melakukan apapun harus ikhlas. Sampean Iya, 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 ah, iya. Kita namanya attitude itu. Attitude itu oh. adalah makanya ketika mengawali magic itu orang Hmm, sebenarnya tidak belajar trik, hmm, tidak belajar bagaimana mengenakan kostum, tidak belajar hmm, bagaimana menghandle prop sulapnya. Kami panggilnya prop hmm, sulap, alat-alat pendukung buat sulap itu. Tetapi kamu belajar attitude dulu. Attitude itu adalah sikap sebagai seorang magician. Nah, di hmm. situ, tetapi banyak orang tidak mampu melewati fase itu. Oh. Nah, di attitude itu kamu diajarkan menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak semena-mena. Karena kenapa ketika mau mempertunjukkan magic itu, ya filosofinya itu healing, penyembuhan. Hmm. Berarti kalau gitu seni sulap ini bisa dijadikan media pendidikan, Bang ya? Bisa, dan konseling juga bisa. Oh, Hmm, gitu. Berarti ya. orang tua yang ingin mendidik anaknya yang bandel mungkin bisa ya lewat Bisa jalur menggunakan ini. terapi magic, sangat bisa sekali. Itu Hmm. mungkin ini jalan keluar untuk Ya, orang ya, tua ya, ya orang tua. misalnya gini, penonton yang nonton ini Nah, ada banyak kasus anak yang kurang perhatian, mm, kurang perhatian, kemudian dia kurang pergaulan juga, mm, sehingga dia punya kepribadian tertutup. Nah, kepribadian mm, tertutup itu ketika kita paksa dia buat bersosialisasi itu kan sulit, butuh mm. waktu yang panjang. Iya, iya, Kalau iya. terapi secara konvensional mungkin kita harus cari psikolog dan sebagainya, itu butuh biaya yang Biaya yang luar mahal. biasa. Nah, Tetapi dengan menggunakan pendekatan magic itu relatif lebih pendek waktunya dan mm, tidak menggunakan biaya. Karena kenapa? eh ketika kita perform magic, kita kan harus ngomong, harus berhadapan dengan orang. Dan iya. kamu nggak bisa perform magic tanpa penonton. Iya. Nah, secara tidak langsung dia harus ngomong dengan orang, Hmm. kemudian dia harus berani berhadapan dengan orang, berkomunikasi dengan orang. Sehingga dari media di situ secara otomatis membangun kepercayaan dirinya. Dan secara tidak langsung kepercayaan dirinya timbul, maka dia akan menjadi pribadi yang gampang bersosialisasi. Oh, Gitu. seperti. Berarti eh sebenarnya punya sisi-sisi yang luar biasa ya. Iya. Kalau misalnya komunitas sampean ini arahnya kemana bang? Ke pendidikan itukah atau ada arah yang lain gitu? Kita goalnya ada dua. Yang pertama pendidikan tentang seni ini. Dan Mhm, kita juga menggunakan media sulap ini. Saya katakan sulap aja supaya lebih mhm, familiar daripada mentalism yang orang mhm, nggak begitu ngerti. Menggunakan sulap ini untuk pendidikan juga. hmm. Kemudian yang kedua itu ya entertainment, Oh, untuk pertunjukan hiburan showbiz. Iya. kayak gitu. Eh apa namanya? Kalau untuk hiburan udah sampai aja bang. Perform saya. Performnya udah. Saya Melawi sudah tentu, Sintang, kemudian Singkawang, Tianak, ya Sultan Kalbar sudah Kalimantan Barat berarti sudah. berarti Iya, udah itu luar yang saya biasa. suka, yang saya di-hire oleh korporasi, saya dibayar oleh korporasi. Tapi kalau yang Oh. untuk sosial dan sebagainya sudah hampir di semua Iya, tempat itu. kalau kalau sosial, saya pernah nyebut Bang Parlin ini penjajah karena apa? Setiap ada tempat baru, ada warung kopi baru ya, pasti Iya, di Kabupaten Melawi, pasti Bang Parlin akan menyempatkan satu kalimat itu. iya. Jadi kalau saya membaca teori apa cara cara apa kalau saya membacanya itu kan cara mempublikasi ya, cara Mm-mm. untuk menggait orang itu gila sekali apa Spartan Mm. sekali Iya. melakukannya. Hal seperti itu udah dilakukan dari 17 tahun yang lalu atau baru sekarang-sekarang, Bang? Situasinya beda. Pada saat itu, kafe tidak begitu banyak, kemudian perspektif masyarakat terhadap sulap ini masih buruk. Karena Oh. mungkin
media massa tidak mengangkat sulap itu sebagai materi edukasi, hanya melihat sebagai sebatas hiburan saja, dan ditambah oleh embel-embel ada media mainstream yang mungkin membelokkan sulap itu sebagai hal yang negatif, pakai ilmu hitam dan sebagainya, sehingga Iya, iya. stigmanya jadi jelek. Nah, Oh. tapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini kami memang fokus memperkenalkan magic dengan cara kami bahwa sulap itu adalah sains dan tidak ada kaitannya dengan klinik yang orang pikirkan harus nuntut ilmu, baca ini baca itu, enggak. Nah, Iya, itu. iya. Berarti visinya untuk keliling dari warung kopi ke warung kopi untuk menunjukkan sign itu, atau ingin memperkenalkan sulap ini, atau keduanya, Bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kita sebenarnya memberikan pendidikan juga. Ini kita memberikan pendidikan kepada masyarakat. Saya tidak berbicara ini secara umum, tapi kebanyakan pengelola sebuah usaha atau IO melihat seniman itu masih menjadi lapis kedua. Jadi mereka memanggil seniman, kesan saya pribadi ya, ini saya tidak mengatakan IO tertentu atau pengusaha-pengusaha tertentu, kesannya mereka mesti menganaktirikan seniman. Kalau dipanggil ya usahakan gratis. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan tampil aja mereka sudah senang. Tapi memang saya sedihkan bahwa senimannya memang mereka memperlakukan diri mereka seperti itu. Tampil gratis atas nama passion. Menurut saya mungkin ini debatable, bisa didebatkan. Teman-teman yang seniman yang lain mengatakan bahwa ini sebuah seni, nggak perlu dinilai oleh uang. Tetapi harus ingat juga kelangsungan seni. Kalau tidak dinilai dengan uang, karena akan mati. Ya, nggak bisa hidup juga gitu. Akan mati. Saya tidak materialistis, tapi kita harus realistis gitu ya tentang hal Iya. itu. Nah, supaya teman-teman passionnya tetap terjaga, maka saya mengedukasi pengunjung. Anda harus bayar ketika Anda menonton sebuah pertunjukan. Nah, pertunjukan yang baik sama seperti teman-teman teater harus di teater sebenarnya. Roh sulap itu sebenarnya di teater. Kalau kita kembali ke berapa ratus tahun yang lalu, kalau orang mau nonton sulap ya di teater, bukan di kafe, bukan di jalan. Tapi karena sekarang platform sosial media begitu masif, ya mau nggak mau kita harus pakai media itu untuk penetrasi ke masyarakat. Iya. Kita kan sering berdiskusi ya dulu Iya. ketika persoalan teater dan sulap ini. Sebenarnya ada kesinambungan yang Iya. cukup kuat, karena Iya. sama-sama menunjukkan sesuatu, dan ada riset-riset yang harus dilakukan Iya. sebelumnya gitu. Mungkin kita agak geser nih Bang ngomong. Oke, nggak Kita apa-apa. tadi ngomong tentang sulap secara luas, sulap di Kabupaten Melawi. Mungkin hari akan lebih fokus lagi ke bidang sampaian mentalis. Apa sih mentalis Bang? Apa bedanya dengan sulap-sulap lain, dan ada berapa aliran sih di sulap ini gitu? Kita sebenarnya seperti dokter. Jadi banyak spesialisasi. Nah, kalau kita bicara magic, ini di luar mentalis ya. Di luar mentalism, kalau sulap itu dia genrenya ada ilusionis. Ilusionis itu seperti Damian. Oke, kemudian ada bizaris. Bizaris itu mainnya seram-seram seperti Limbat. Oh, macam Oke, kalau seram-seram permainannya. macam Rihanna gitu. Iya benar. Ya, Rihanna itu. Kemudian ada eskapologis, dia bidangnya membebaskan diri, dia diikat pakai rantai, dicelupkan ke tongnya dikunci, itu eskapologis. Kemudian ada hipnosis. Hipnosis bidangnya dia hipnotis saja. Kemudian banyak sekali sebenarnya. Nah, kalau bicara tentang mentalis, kita menggunakan psikologi dan hipnotis dan sedikit magic buat mencapai tujuan penghiburan yang kita inginkan. Jadi sedikit berbeda. Bentuknya seperti apa Bang kalau mentalis itu? Kita harus belajar psikologi. Harus banyak baca buku psikologi. Kemudian kita harus belajar tentang manusia. Manusia selalu kecenderungan. Makanya aliran mentalism ini itu menurut saya pribadi sangat sulit, Mas. Kalau magic biasa, kita beli alat di online di Shopee, belajar 5 menit kita bisa langsung perform.
Tapi kalau mentalis nggak bisa. Gimana itu bang? Gini, eh kalau ilmu psikolog itu hanya Ah, bisa menggambarkan secara ilmiah ya, hmm, hanya menggambarkan kurang lebih 78% seorang manusia. hmm, Jadi tidak mutlak 100%, tapi hmm, 78% itu sudah cukup menggambarkan kepribadian seseorang. hmm. Nah, setiap orang itu punya kecenderungan. Setiap orang itu, misalnya Mas, Nah, eh kecenderungan Mas mungkin lebih suka hal yang sifatnya seni karena hmm, mungkin punya background seni. ah, Dan saya tahu kecenderungan Mas itu, kalau saya letakkan barang, Mas akan membeli barang-barang tertentu sesuai dengan karakteristik Mas. Itu yang oh, harus saya pelajari. Apakah itu mutlak? Tidak. Tapi hmm, bagaimana saya harus membuatnya itu menjadi hal yang mutlak? Ya, saya harus menggunakan keahlian saya. oh. Gitu. Berarti apa ilmu yang dipelajari kayak kayak psikologi harus harus dipelajari ya? Harus, Harus dipelajari harus, karena iya. harus memikirkan karakter orang. Nah, kalau misalnya gini, Bang, kamu melakukan pertunjukan di tempat yang asing, nah kita harus mempelajari karakter manusianya, tapi kita di situ kadang hari H ke situ. Mm-mm. Gimana persiapannya? Apa ada permainan-permainan khusus yang dari survei tempat dulu? Mana kadang kan tempat punya psikologisnya juga. Oke. Jadi saya berusaha tidak bongkar rahasia nih teman-teman yang nonton ini. Oke, baik. Jadi kalian bukan hanya hanya study body language, belajar bahasa seseorang, tapi juga bisa mempengaruhi seseorang. Kan manusia itu hidup dari kelima indranya. Indra Hmm. pendengaran, indra penglihatan, indra penciuman, penglihatan, dan peraba. Dan kelima indra itu apa menerima informasi dari luar. Sebenarnya manusia itu figur yang sugestif, gampang dipengaruhi. Hmm. Nah, audiens saya tidak sadar kalau saya mempengaruhi dia. Nah, ketika dia naik ke panggung, kemudian saya menggunakan gerak tubuh saya, bahasa saya, intonasi saya, pilihan kata-kata secara tidak langsung kan dia mendengar, dia melihat. Tertanamlah Hmm. di alam sadarnya, Iya, iya, tetapi iya. dia tidak sadar bahwa saya sudah menanamkan sesuatu di alam bawah sadarnya. Ketika saya menginginkan itu dikeluarkan, maka hal yang saya tanamkan 99%, ini tergantung skill mentalis ya, Nah, 99% itu pasti terjadi. iya. Nah, Berarti apa? Kan rumit sebenarnya, Bang ya. rumit sebenarnya. Saya logika aja ya. Kalau misalnya sampean menyampaikan sesuatu kok misalnya berarti kan bisa dilogikakan seperti ini, saya pengen nyebut sampean apa, saya pengen sampean nyebut bilang suka sate ayam, tapi saya nggak boleh bilang sampean harus bilang suka sate ayam gitu kan, dan saya harus bagaimana caranya mempengaruhi sampean agar bisa menyebut sate ayam. Iya, Itu kan berarti rumit sekali, kalau di logika itu pasti akan berputar-putar. Itu gimana teknisnya bisa memahami hal seperti itu gitu? oke. eh Gini Mas, Apakah butuh kecerdasan yang tinggi agar agar bisa menjadi seorang mentalis gitu? dia ada dia ada satu teknik. Misalnya gini, kalau Mas mau beli sandal, Hmm. sandal ke toko Paris, Mas itu biasanya pasti cari referensi dulu kan, atau Hmm. mungkin sudah punya sandal sebelumnya. Saya nggak yakin Hmm. sandal Mas yang pertama kali beli itu eh, apa atas keputusan independen pribadi pasti terpengaruh oleh iklan dan sebagainya. Oh, Karena iklan itu apa iya yang ya. kita lihat itu mempengaruhi kita. Nah, contoh ya, kita lihat gaya pakaian anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu itu berbeda. Karena kenapa? Hmm. Sosial media platform lagi itu begitu masif kan menampilkan anak-anak berpakaian sedemikian rupa sehingga orang melihatnya secara tidak langsung mereka terpengaruh bawah sadarnya, mereka akan cari produk yang sama supaya kelihatan sebagus figur yang ada di sosial media itu. Oh. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi saya menggunakan itu semua teknik seperti iklan itu sama aja sebenarnya Mas. Iklan itu Hmm. diciptakan untuk mempengaruhi kita untuk Hmm. memilih produk tertentu. Hmm. Makanya iklan itu dikemas sedemikian rupa dengan back sound itu jangan kira kita hanya memilih back sound ya kita direkatkan saja dengan sebuah iklan. Enggak, ini Hmm. butuh butuh apa? Studi yang panjang. Iya Bagaimana iya iya iya. Iya. iklan ini dengan musik ini match masuk ke alam bawah sadar orang. Ketika orang lagi makan, tiba-tiba iklan itu muncul, dia harus lihat ke TV itu. Nah, Nah, itu iya, maksudnya, Mas. iya kan berarti apa seni itu punya punya apa namanya punya
ilmu yang cukup mendalam dan serius gitu, Bang. Rumit sebenarnya Karena Mas, kan rumit mentalism ini. itu Nah, rumit. iya apa kalau gitu kan apa ya? Apa kalau misalnya kita ngelihat orang-orang seni hari ini bukan hanya mentalis ya. Misalnya kayak iklan tadi, bagaimana caranya ketika iklan muncul kita lagi melakukan apapun jadi bisa noleh ke iklan itu Mm-mm. untuk berarti kan ada apa? Ada analisa-analisa sosial yang cukup dalam, gimana musik itu bisa pertama apa detik satu 2 3 bisa mempengaruhi orang. Itu kan hal-hal semacam itu harus Mm-mm. dipikirkan. Iya benar. Berarti kalau misalnya sampean melakukan pertunjukan persiapannya juga lama juga, Bang ya. Iya, persiapannya panjang sekali. Saya harus memikirkan materi yang solid buat satu pertunjukan dan saya harus tahu kapasitas pengunjungnya, kemudian background audiens yang hadir, lightning dan sebagainya harus saya pertimbangkan sehingga saya bisa mempersiapkan materi yang cocok buat pengunjung itu buat size apa venue yang ada di situ. Iya, karena tempat Hmm, beda juga beda, juga beda beda lagi. juga cara Iya. penampilannya. Karena kalau ketika penerangan yang baik, orang akan melihat sosok saya lebih baik dibandingkan penerangan yang buruk. Nah, ketika Ah, penerangan buruk, saya tidak akan menggunakan tubuh saya sebagai pengaruh, tapi saya akan menggunakan mikrofon dengan yang baik ini untuk pengaruhi orang itu. oh, begitu. Mm. Kalau berarti kalau misalnya dalam dalam hal seperti ini sampean bisa melakukan misalnya mempengaruhi orang banyak, misalnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga Oh bisa bisa, sebenarnya. bisa. Ada satu ilmu namanya NLP. NLP itu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang secara alam bawah sadar. Oh. Nah, kita gunakan itu. Saya gunakan itu ketika saya ngajar. Hmm. Oh iya ya, teman-teman saya juga buka Ah, kursus bahasa Inggris, saya juga ngajar, saya gunakan teknik yang saya pelajari itu bagaimana membuat siswa lebih gampang menerima sebuah pelajaran. oh. Berarti saya harus sasar ke kognitif mereka. Ah, Nah, itu yang berarti ketika sampean mengajar juga ada teori-teori mentalis yang sampean gunakan ke. iya pasti. Oh, Iya. pantas. Karena saya melihat gini ya, saya nggak bermaksud ingin menjelekkan tempat les yang lain Mm-mm. ya, tapi kayaknya tempat les yang bertahan dan lumayan besar untuk bahasa Inggris kayaknya tempat lesnya Bang Parlin. Dan banyak kalau misalnya di Kabupaten Melawi siswa-siswa itu ya rata-rata lesnya di Iya, tempat sampean. iya. Itu Mm-mm. ternyata rahasianya ada di situ. Iya, Jadi kalau misalnya Anda mau buka les bahasa Inggris dan nyanyi Bang Parlin, harus belajar mentalis dulu. harus belajar psikologi. Harus belajar psikologi. Iya, kalau Iya. kita ngomong pendidikan kan mau nggak mau harus Iya, harus paham iya, psikologis iya juga kan. sebenarnya banyak faktor sih. Sekarang kita nggak bisa menjalankan pendidikan ini secara konvensional. Hmm. Karena secara kognitif anak itu kan bertumbuh. Masa sekarang itu mempengaruhi kejiwaan mereka, pola pikir mereka, dan kita harus menyesuaikan itu. Jadi pola didikan dulu yang cocok bagi kita belum tentu cocok bagi mereka. Maka kita harus fleksibel, harus kreatif. Maka saya Iya. menggunakan teknik itu dengan sajian yang begitu luas platform sosial media. Saya gunakan itu untuk apa? Masuk ke dalam dunia mereka, mengajari mereka dengan cara yang sama. Iya. Pengaruh sosial media begitu cepat masuk ke apa ke pola pikir mereka, Ah. maka saya menggunakan teknik yang sama masuk ke dalam pikiran mereka sehingga membuat mereka lebih cepat menangkap satu pelajaran. Oh, gitu. Hmm, Iya, kalau misalnya kita ngomong dunia pendidikan hari ini, guru sebenarnya harus harus lebih atraktif, Bang ya. sebenarnya, Harus lebih paham juga tentang misalnya harus belajar tentang psikologis juga, iya, harus belajar juga bagaimana caranya mengkomunikasikan sesuatu ke siswa, mm-mm, bagaimana siswa bisa menarik apa perhatian siswa. iya, Nah, itu semua kan ada di dalam iya, mentalis gitu. iya, Jadi bisa juga mentalis dijadikan bisa, media media apa untuk belajar mengajarkan apa untuk jadi guru gitu biar lebih bagus mengajarnya, belajar mentalis juga bisa, Bang ya. iya. Bisa, untuk hal lain juga bisa sebenarnya. Mungkin di interval ketika kita ngajar ini, kalau kita bicara tentang teori, manusia kan hanya mampu konsentrasi dari 15 sampai 30 menit. Itu Hmm. maksimum ya. Hmm. Nah, di luar dari itu, kita sudah masuk pada fase yang apa namanya bosan. Hmm. Nah, ketika kita tahu teori seperti itu, maka ketika sudah mencapai satu titik, kira-kira anak itu sudah mulai bosan, kita bisa masuk dengan hal lain untuk merefresh Untuk otak merefresh otak mereka, mereka. membuat mereka segar lagi.
kenapa kita harus mempertahankan waktu yang panjang, memaksakan materi, sedangkan anak-anak sudah nolak secara kejiwaan, secara pikiran mereka sudah Ah, nolak. Alangkah lebih baiknya mereka dapatkan 50% materi, tapi semuanya masuk ke dalam diri mereka dibanding kita paksa 100 teori, tapi yang masuk hanya 10%. oh, Gitu. kayak gitu. Nah, itu kan tadi dari kita ngobrol-ngobrol tadi, apa sulap ini bisa dijadikan media untuk mendidik anak, bisa Mm-mm. bisa tadi kayak sampai merekatkan hubungan yang sudah Iya. pecah, bisa dijadikan misalnya guru mau mau menjadi guru yang baik, Mm-mm. bisa salah satu caranya bisa lewat mentalis. Kira-kira mentalis ini bisa dipakai apa aja bang dalam dunia kehidupan kita gitu. Bisa lebih cocok itu mungkin pekerjaan yang berhadapan dengan orang banyak. Kita butuh mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu yang dalam hal positif ya Mas ya. Hmm. Misalnya kalau kita jual sesuatu, kita perkenalkan produk. Tentu kita ingin produk kita diterima dengan baik Hmm. dan ujungnya mereka membeli produk kita. Kita bisa menggunakan teknik itu, berkomunikasi dengan pelanggan lebih baik. Kemudian ketika kita sudah tahu bagaimana berkomunikasi dengan alam bawah sadar, itu sangat membantu kita dalam deal-deal di bisnis. Karena saya tidak perlu menggunakan energi saya berlebihan secara agresif buat supaya dia membeli barang saya, misalnya di Iya. WA terus, kan orang kadang marah loh, di WA terus kemudian posting di Facebook setiap hari, nggak perlu setiap seperti itu. Saya menggunakan teknik komunikasi menggunakan alam bawah sadar. Saya bisa dan hanya 1 kali 2 pertemuan dan dia percaya dengan saya, trustnya tumbuh, dia beli produk saya. Berarti orang-orang marketing harus belajar sulap bang. Iya, sebenarnya. Berarti sampean bisa nih bang, bisa Heeh, iya. kerjasama dengan marketing perusahaan buat bagaimana penjualannya bisa Ya semakin. boleh lah kalau ada koperasi mau hire saya. Pasti pendekatannya kan pasti psikologis itu Mm-mm, semua mm-mm. kayak gitu. Oh ya, ini kan kayaknya kita bicara juga udah lumayan lama ya, Mm-mm. maksudnya eh tadi kan orang konsentrasi itu hanya bisa sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa buat Oke, buat nge-refresh kita semua kita kali ini? coba. Kan ini record nggak live ya, Mas ya. Record Ah, nggak live. Saya sudah bilang manusia itu sangat sugestif, gampang dipengaruhi. Karena kelima indera ah, mereka gunakan untuk menerima data atau hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. hmm, Nanti boleh diputar kembali. Sebenarnya dari awal saya sudah mempengaruhi Mas untuk memilih hal-hal tertentu. Tapi hmm, kan Mas tidak terasa. Karena Mas ah, fokus kepada saya, padahal bahasa tubuh saya, kata-kata keluar dari mulut saya, semuanya itu adalah influence, pengaruh. hmm, Sekarang kita buktikan. Mas, saya ingin Mas memikirkan satu negara. ah, Sudah? hmm, Sudah pikirkan satu ya, negara. ya, Dan saya tidak pengaruhi Mas sekarang, tapi saya sudah pengaruhi dari tadi. Kalau Mas berhasil menangkap semua yang saya kirimkan, pesan-pesan tersembunyi itu, ah, hidden message itu, ah, harusnya Mas bisa tangkap. Saya mengirimkan satu negara tadi, yang harus Mas pikirkan. hmm, Negaranya bukan Asia, bukan Mas? bukan, Bukan negara Asia ya. bukan, Mungkin Mas, saya nggak tahu Mas, alasan Mas memikirkan negara ini apa karena suka atau berkaitan dengan background Mas? hmm, Saya nggak tahu. Apa Mas? Berkaitan dengan background Mas? Atau ada hal yang disuka dari negara itu? saya ngerasa asik aja kota itu. Ngerasa asik aja dengan kota itu? Dengan negara itu kayaknya kayaknya asik dan sempat punya keinginan pergi ke sana dan menetap di sana, cuman nggak ada jalannya aja. Heeh, oke. Bukan belum nggak dia, dan insya Allah sudah akan jalan. Akan ke sana. Tapi Oke. kalau dari karakter saya kayaknya negara itu bukan karakter saya sama sekali kalau dilihatnya gitu. Iya, oke. Tapi punya ketertarikan aja sama negara itu. Oke, Ah, Mas. Negara apa, Mas? Saya sudah tulis di sini, nggak akan ah, saya ubah lagi. Negara apa, Mas? Paris bang. Paris? Ah, Bukan Amerika. bukan Paris. Paris, Mas. Wah, itu bang kameranya Oh di ya, sana. oh, kamera ini. Kameranya di Oke. sana. Paris, Mas. Nah, nanti nanti video ini boleh
kembali. Dari tadi ingat nggak saya tanya tentang sandal? Sandal. Untuk lupa kan? Lupa. Itu tersembunyi. Ah, Kemudian saya bilang, Mas beli sandal, ah, pasti Mas terpengaruh oleh apa yang Mas lihat sebelumnya dan sebagainya. Oke, boleh putar kembali. Saya tadi hmm. mengatakan bahwa kalau Mas beli sandal di toko Paris. Oh, Sebenarnya dari awal kita ketemu saya sudah pengaruhi Mas buat memikirkan iya iya. memikirkan apa namanya? Hal tertentu yang mengarah ke Paris. Dari awal kita pertama kali ketemu, cuma Mas tidak sadar dan itu namanya hidden message atau pesan tersembunyi. Ya kok bisa ya? Tapi bisa mengarahkan saya untuk ngomong Ya, dari walaupun dari awal dari sampai awal ini proses semua kita ke arahnya ke situ semua. dari awal Sandal, kan masih tidak sadar kan pernah beli sandal di toko Paris, Mas. saya nggak tahu tuh Chris di mana. Toko Paris di sebelah sana depan MI, Oh, depan MI. depan Mitra Indah. Oh, iya, Iya. oh, iya tahu 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 Iya toko kan? Paris. Sorry, tahu tahu tahu. Nah, Ada lambangnya Paris. lambang Parisnya itu. Tapi memang kota ini nggak tahu ya, negara ini saya ngelihatnya asik aja gitu. Waktu kuliah sih dulu, waktu kuliah ngerasa negara ini tuh kayaknya kok mengasihkan. Kadang kan imajinasi saya itu berbeda dengan imajinasi orang. Iya, iya. Saya tidak spekulatif sebenarnya. Kemungkinan orang pikirkan Paris mungkin sekian persen lah karena apa kota itu kan identik ini negara Prancis ya, Ah, ibu kotanya Paris itu identik dengan negara yang romantis. Pasangannya oh, biasa honeymoonnya ke situ atau ah. prawedding juga fotonya di situ kan dengan latar belakang Iya iya. Iya kalau ya, kalau menara orang-orang Eiffel itu. kalau orang-orang kan berpikirnya tentang itu, tapi Iya, kalau saya pikirannya bukan ke iya. sana. Tapi tidak semua orang kan. Biasa orang membeli sesuatu kan ada berdasarkan ada pertimbangan bisa dari sisi sisi sosial, kultur, agama dan sebagainya kan. Ah. Jadi bisa apa saja. Tapi dari awal kita ketemu saya sudah arahkan Mas harus ke Paris. Dari sandal, dari toko Paris dan sebagainya. Omongan saya sudah arah ke sana semua. Iya, itu. Secara tidak langsung masuk ke kognitif Mas dan Mas milih Paris. Nah, itu para saudara-saudara semua. Jadi pesulap itu bisa mengarahkan untuk apa? Jadi harus hati-hati sebenarnya kalau ngobrol sama Bang Parli ini harus hati-hati. Oke. Saya bisa Jadi diarahkan. jadi ketemu saya hati-hati ya. Iya, saya dulu ketika awal kenal Bang Parlin, ketika ngomong dengan Bang Parlin selalu berhati-hati. Ini kira-kira saya dibaca seperti apa, saya dibaca seperti apa gitu. Apa setiap ngobrol dengan orang selalu memperhatikan itu, Bang? Tidak, enggak. Enggak. Enggak Karena seperti itu. karena jadi khawatir juga. Ah, Lah ini saya bisa diarahkan nanti iya. tiba-tiba. Tapi ada satu teknik namanya cold reading. Cold reading itu membaca seseorang dari hal yang tidak kelihatan. Kalau hot reading itu dari hal yang kelihatan. Tetapi saya kalau berbicara dengan orang, saya gunakan teknik hot reading dari pakaian, kemudian dari gerak tubuh, aksesoris yang dipakai. Jadi saya bisa kira-kira tahu lah karakter orang seperti apa lawan bicara saya, sehingga saya lebih enak berkomunikasi dengan dia, sehingga saya bisa masuk ke dalam keintiman berbicara yang lebih baik gitu. Misalnya saya tahu lihat Mas pakai baju hitam, tulisannya Rolling Stone. Saya nggak mungkin orang tidak suka musik pakai baju Rolling Stone, benar. Iya, Saya akan iya. arahnya ngobrol tentang musik. Iya, iya. Nah, gitu Mas. Kalau secara teorinya sesederhana itu ya. Iya. Tapi kalau misalnya prakteknya pun pasti ada Iya, kerumitan pasti. tersendiri. Ada hal lain. Kadang ada juga dia pakai baju Rolling Stone karena keluaan enggak sengaja wah lihat Iya. gambarnya bagus. Atau punya anaknya Atau gitu punya kan. anak ya, atau dikasih orang Atau dikasih oleh-oleh orang, gitu. benar. Iya. Iya. Iya itu. Eh ya menarik ya. Saya masih berpikir gimana kok bisa terpengaruh gitu dari awal tadi. Dari awal kita bertemu tadi ya, dari ketika sampean datang ke sini. Iya. Ah. Jadi jangan dipikirkan Mas. Nanti nggak bisa tidur Mas. Tapi menarik ya. Hal-hal macam gini nih yang apa ya, yang bikin orang tertarik. Oh ya, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang ingin belajar sulap, bisa ngubungi siapa, Bang? Saya pribadi sebenarnya tidak mengajar sulap, tetapi teman-teman kan pasti ada yang suka sulap, mungkin sudah belajar sulap di YouTube. Kalau ingin gabung dengan kita kumpulnya rutin setiap minggu Mas, nggak di hari Selasa atau di hari Kamis.
bisa hubungi saya. Mungkin gimana cara? Oh ya, hubungi melalui Instagram saya aja, Oh iya ya, Parlin Lai. Parlin Lai. Saya punya channel YouTube Magic juga, namanya Ah, Parlin Lai. kalau YouTube-nya Parlin Lai, Instagramnya juga Instagram itu, juga Parlin Lai sama. Facebook juga sama kan kayaknya. Sama Parlin Lai juga. Itu bisa bisa di tag ini kayaknya. Jadi ini buat apa yang nonton di sana, apa layar monitor kita ini agak sakti karena bergerak-gerak sendiri. Oh iya iya, nggak apa-apa. Iya kan, bergerak-gerak sendiri. Tapi ini sebenarnya ada operator yang ngurus dari rumahnya sana, Bang. Oh. Kayaknya tadi saya pegang-pegang kok bergerak-gerak. Oh ya, saya baru ingat ternyata ada apa? Operatornya operator yang yang ngurus dari rumahnya sana. Untung saya nggak sempat berpikiran ini goib ya Mas. Nah, kan, Iya benar. jadi tiba-tiba bergerak sendiri. Iya. Ya, itu jadi misalnya teman-teman yang mau belajar tentang bukan belajar sih, ingin 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 tahu lebih berkembang lebih jauh lagi. berkembang lebih jauh lagi, ingin mendalami ilmunya, Bang Parlin bisa membimbing Bisa, dengan bisa. kelompoknya melalui Benar. Magician tadi ya. Benar, benar. Iya. Ya, kalau ngomong kualitas Iya. apa pemahaman dan anunya Bang Parlin, nggak usah diragukan lah. Saya bisa menjamin itu. Nah, saya dengan Bang Parlin berteman ya nggak lama lah karena saya di Melawi juga Iya, benar. belum lama. Oke. Itu bisa Oke. bisa di apa? Dipertanggungjawabkan. Iya. Mungkin oke. ada lagi Bang yang perlu Oke, disampaikan mungkin saya ingin sebelum. sampaikan kepada mungkin yang nonton ini, saya yakin orang-orang tua yang punya anak, Bu, Pak, Tante, Om, kalau ada anak Anda, keponakan Anda, atau anggota keluarga yang ingin belajar sulap, jangan dihalang-halangi deh. Biarkan mereka belajar, karena di sulap itu seperti saya sudah jelaskan, semua adalah sains, ilmu pengetahuan. Jadi dia belajar matematika, belajar fisika, belajar IPA, dia belajar seni tari, teater, lengkap. Jadi ini tidak akan sia-sia. Nggak ada pelajaran yang sia-sia di sulap. Saya jamin, biasanya kalau kita kita bicara tentang dunia usaha itu kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ini kalian bisa latih dari sulap. Karena di sulap itu, ketika kalian presentasikan sulap, kalian harus berbicara. Kalau tidak berbicara, nggak akan bisa perform sulap. Dari situlah Anda belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain, dan itu sangat berguna bagi kalian di masa depan nanti. Iya, itu berarti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan larang anaknya untuk berkesenian ya. Iya, benar. Karena kesenian itu sebenarnya punya pelajaran yang sangat dalam. Iya. Sulit lah menjelaskannya. Iya. Tapi itu mungkin cukup Bang ya, Iya, bincang-bincang cukup. kita. Oke. Terima kasih sudah Iya, menyempatkan oke. waktunya, sudah mau Sama-sama. hadir di sini ngobrol dengan kita. Mm-mm. Dan buat para yang nonton ini podcast Laman Inspirasi, bantu kami, support kami dengan subscribe, like, dan Share. sebarkan link dari YouTube ini Laman Inspirasi. Karena kami sebenarnya punya misi menjadi salah satu corong informasi di Kabupaten Melawi, karena di Kabupaten Melawi belum ada corong yang benar-benar besar ya, selain media Instagram. Ada kan iya, benar. melalui informasi, kita sebut aja lah melalui. Nah, kita di sini misalnya ada kasus apa kita bicarakan, ada yang bisa kita datang, intinya menjadi media komunikasi lah, dan tempat bertukar pengetahuan. Kayak Bang Parlin kita undang juga, kami ingin bertukar pengetahuan, ingin bertukar pengetahuan, bertukar ilmu, menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Melawi. Intinya kami ingin Kabupaten Melawi menjadi kabupaten yang lebih baik, informasinya terbuka, pengetahuan bisa dibagikan secara mudah dan gampang dan bisa diakses oleh orang banyak. Intinya kami ingin melakukan seperti itu, dan terima kasih Bang Parlin sudah mau Iya, sama-sama. datang ke sini, mau mensupport kami dan mau kita wawancarai. Mungkin itu aja ya para sahabat Laman Inspirasi. Terima kasih sudah mau dengar, sudah mau nonton. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bang. Semuanya. Oke.